Hai gengs, balik with me Dinda di channel YouTube aku. Kali ini aku ingin membawakan general reading. Temanya adalah di hati dia masih ada kamu. Simpel banget ya temanya. Ya pokoknya ya udah gitu aja. Itu tiba-tiba ada di pikiran aku. Karena kita kan konsepnya fun, nggak mau yang aduh terlalu serius gitu ya. Kalau serius ke KU aja ya guys, jangan di YouTube aku. Jadi itu temanya ya, kalau nggak suka ya udah di skip aja. Tapi I hope you guys enjoy this video ya, as much as I am. Ini general reading bisa resonate-nya beberapa aja. Kalau kamu mau personal reading bisa kontaknya itu ada di description box video aku ya. Oke, kita mulai. Energi kamu ke seseorang yang di hatinya masih ada kamu. Mungkin ini buat kalian yang udah berpisah, sudah menjauh, udah selesai mungkin hubungannya ya. Entah dulunya ada hubungan atau dekat aja. Kenapa aku tuh suka bilang kayak dekat aja gitu, belum tentu ada hubungan. Karena aku kasihan guys sama kalian yang HTS-an gitu. Aku hargai juga walaupun kalian nggak ada status HTS-an. Jadi ya udah gitu. Jadi kadang aku makanya suka bilang kayak kedekatan, karena ya nggak semuanya official gitu. Mungkin dekat aja pernah. Mikirin orang banget tuh aku mah. Makanya aku sedih kalau kalian tuh bully aku, karena aku tuh mikirin kalian loh. Jadi terharu ya tiba-tiba. Energi kamu melihat dia dari segi kemapanan, dari finansial atau karirnya dia. Ada rasa berbunga-bunga juga kamu ke dia. Kamu suka kepoin dia nih di mana aja kayaknya. Mungkin dia punya beberapa sosial media kamu kepoin. Kamu suka mikirin dia tapi kamu nggak tunjukin ya tentang perasaan atau pikiran-pikiran kamu itu ke dia. Komunikasinya udah nggak begitu jelas. Terus ada keinginan untuk approach atau mendekat ke orang ini. Kamu kayak di tengah persimpangan sih, kayak mau ambil keputusan. Kamu ngerasa beruntung bisa dekat sama dia juga. Dan kamu kayak agak menutup diri sih ke orang ini. Sebel deh ini gambar-gambarnya. Kamu agak menutup diri ke dia. Banyak yang hubungannya mungkin belum terlalu lama ya. Energi dia ke kamu, dia jatuh cinta sih ke kamu. Cuma merasa ada jarak dan emosi-emosi di antara kalian. Hubungannya ada yang belum terlalu lama sebenarnya. Tapi karena belum terlalu lama malah kepikiran terus ya. Mungkin pas awal-awal itu ada masalah. Dan pas pertama kenal atau deket tuh langsung kayak nunjukin perasaannya, feelingnya gitu. Dia suka overthinking tentang kamu. Dia udah baper sih sama kamu sebenarnya. Dan dia sama berbunga-bunga juga. Dia suka kepoin kamu sekalipun kalian udah berjauhan. Seseorang di hatinya masih ada kamu. Dia tipe yang sibuk sama pekerjaan, karir. Dia tipenya itu love language-nya physical touch. Tipe yang punya personality yang bold, kayak strong orangnya tipenya. Tipe yang bold, ngerti gak sih? Kayak ya personalitinya strong. Aduh susah ya jelasinnya gimana ya. Kebanyakan kalian nih komunikasinya by chat ya, komunikasi daripada teleponan gitu. Mungkin sering texting. Dia orangnya suka berpenampilan, dress well, memikirkan penampilan tipenya. Tipe yang bisa mengatur keuangan juga. Dia tipenya gampang baper. Beberapa nih mungkin tubuhnya proporsional, ideal, bagus gitu ya. Ada rasa sedih ketika nggak komunikasi sama kamu nih.
Dia seseorang yang mungkin love language-nya word of affirmation, manis gitu, apa yang dia katakan, apa yang dia ungkapin. Merasa terikat sama kamu dan mungkin orangnya lagi diamin kamu, nggak komunikasi. Agak misterius tipenya. Kamu mungkin bingung menebak dia tuh seperti apa ke kamu gitu. Dia tuh kenapa, perasaannya gimana, susah ya. Dan dia tipe yang sangat perhitungan sama finansial, jadi kayak ada hitung-hitungannya lah. Entah kenapa aku harus ngomong kayak gitu, aku juga nggak tahu. Jadi nggak gampang buat mengeluarkan uang, sekalipun dia baik atau royal, tapi harus ada artinya nih, dia keluarin uang untuk apa gitu. Sebenarnya ada rasa pengen berjuang, cuma banyak hal yang dia pikirin di hubungan ini. Ada rasa pengen ketemu banget nih kayaknya. Sering ini overthinking nih ke kamu, sering introspeksi, overthinking, emosi-emosi tapi dia nggak tunjukin. Orangnya friendly sebenarnya. Kalian pernah ada sebuah komunikasi yang intens. Ini ada seseorang yang makin lama makin bertumbuh perasaannya ke kamu. Ada rasa mau bertemu, tapi dia nggak ungkapin itu ke kamu juga. Seseorang orang keseringan seseorang ya, jadi seseorang mulu pikirannya. seseorang bayangin ya, seseorang setahun gitu. Jadi gimana aku mindset aku seseorang terus jadinya nih. Dia tuh kalau kayak poin kamu tuh jadi sedih, mungkin jadi teringat ya, kayak ada rasa pengen mendekat loh sebenarnya. Mungkin dia lagi fokus nih sama pekerjaan karirnya, tapi tiba-tiba dia tuh keinget kamu, jadi teralihkan, jadi nggak fokus gara-gara inget kamu. Ini kebanyakan kartunya tuh kayak pengen mendekat, sekalipun masih ada rasa marah, kecewa atau emosi, tapi kayak pengen mendekat gitu. Dia orangnya manipulasi nih, memanipulasi perasaannya. Dia nggak jujur sama perasaannya sendiri, atau kamu juga nggak jujur. Marah, emosi, mungkin kamu pernah tahu pas ketika dia marah atau emosi dia tunjukin gitu. Dia orangnya gampang stres kalau sama pekerjaan atau finansial. Dia tipe yang gampang apa-apa tuh terbebani gitu loh. Mungkin dia tulang punggung keluarga, bisa juga sih. Orangnya nggak banyak bicara sih tipenya. Beberapa nih kayak nungguin kamu. Serius, yang benar. Ada yang masih suka fokusin kamu ya. Dia seseorang yang udah cukup dewasa. Apa ya, dia tuh tipenya kayak ngomong gitu ya, nurturing. Seseorang yang udah cukup sukses. Dia lebih suka action daripada berkata-kata. Dan tipenya yang pasrahan gitu, kalau sedih ya udah aja. Gak berusaha untuk kayak ngelakuin sesuatu ya. Kayak udah capek gitu tipenya, jadi males buat ngapa-ngapain. Merasa terkoneksi, mungkin ada konflik sama kamu nih. Jadi dia kayak agak kasih batasan ke kamu. Nah, tadi aku bilang kan nurturing tuh, di sini ada ternyata guys. Aku belum baca ini tadi. Beberapa tuh lagi di usia berkembang, mungkin ada sesuatu yang dia kembangkan juga. Dia tipenya tuh sukanya tuh ketenangan, gak suka konflik, sukanya yang damai-damai. Apa ya, orangnya kayak gampang stres sebenarnya. Ada ini ya, apa ya, jiwanya tuh walaupun dia laki-laki mungkin ada sisi femininnya. Senangnya tuh kayak diperhatiin, dimanja juga. Dia suka banget apa sih, sesuatu yang bisa menambah wawasan atau pengetahuan. Mungkin dia udah cukup dekat sama keluarga atau orang tuanya. Tipe yang sangat menghargai suatu hubungan apapun, keluarga, friendship, sama teman-teman, nah itu dia menghargai banget. Dia tipenya yang suka mengejar goals. Dia tahu bagaimana cara apa sih, kayak menjaga, maintain sebuah hubungan, relasi. Betul kan tuh, manipulation orangnya. Kayak dia orangnya tipenya yang pura-pura deh, gengsian atau punya pride yang cukup tinggi ya. Jadi kayak dia nggak nunjukin gitu loh tentang perasaannya. Beberapa tuh ada kayak trauma atau belum healing mungkin ya, kayak ada rasa trauma.
Dan mungkin ada beberapa yang playing victim. Dia tuh bingung, aduh ini gambar apa pula. Dia tuh bingung harus gimana sama hubungan ini. Ada yang merasa sakit hati sih, kayak terluka banget ya. Dia seneng suka apa ya, sharing apapun yang dia tahu. Tipenya idealis, dia percaya sama kemampuannya, apa yang dia pikirkan. Dan dia punya temen atau bestie yang deket banget sama dia. Kalau dalam urusan percintaan bisa dibilang dia nggak terlalu sukses ya. Beberapa nih mungkin hubungannya ada yang belum terlalu lama atau baru-baru tuh bermasalah sama kamu. Penuh keraguan, banyak hal yang dia overthinking di hubungan ini ya. Beberapa masih suka fokusin kamu sih, tapi ada kepikiran buat move on sebenarnya. Jadi dia bingung nih harus gimana, mau diperbaiki atau move on aja. Walaupun kayak dia berusaha untuk nggak tahu apapun tentang kamu, nggak mau dengar apapun tentang kamu. Karena emang ada yang kepikirannya tuh mau move on gitu ya. Dia suka membicarakan kamu ke bestie-bestinya. Dia takut kayak buat ketemu sama kamu. Dia memang sengaja ngasih space atau batasan ke kamu. Dan mungkin ya ini apa yang kamu lakukan ke dia itu juga yang dia kasih ke kamu. Kamu cuek, dia juga cuek gitu. Jadi sikapnya itu mirroring ke kamu juga. Orangnya sangat caring, peduli sama orang-orang sekitarnya dia. Nah kan let them go. Dia mungkin ya sengaja ngebiarin kamu pergi gitu aja tanpa memperbaiki atau tanpa menyelesaikan masalah. Tipenya yang orangnya positif sebenarnya sih. Dia tipe yang kayak punya dunianya sendiri, asik sama dirinya sendiri juga. Dan dia selalu berpikir sebelum mengambil keputusan. Dia mungkin nunjukin kayak nggak mau tahu tentang kamu lagi. Ada yang cinta segitiga juga nih, third party. Ada orang lain di hubungan kalian mungkin. Dia tuh tipe yang kalau nggak suka tuh dia kayak nunjukin atau langsung bilang kenapa-kenapanya gitu. Dan beberapa orangnya mungkin morning person ya. Seseorang ada kamu di hatinya. Lagi-lagi seseorang. Siapa sih seseorang itu? Kepo banget ya. Ini kebanyakan mereka yang udah nutup diri sih dari kamu. Orangnya tuh manis, cute ya. Ini perasaannya besar loh. Cuma mungkin dia nggak kasih tahu kamu. Memang masih sebatas fun aja sih. Rasa deket banget sama kamu, tapi kayak ada jarak. Kalau dia ada salah, kayak pengen minta maaf atau baikan ya. Ini kebanyakan kalian udah ada jarak sih. Kepikiran, tapi kayak masih pengen baik ke kamu, nggak pengen kayak musuhan atau konflik gitu. Orangnya udah cukup dewasa, mungkin beberapa usianya lebih tua mereka daripada kamu ya. Ada rasa kangen, rindu nih yang apa ya, kayak nggak dia kasih tahu gitu. Misterius banget, apapun tentang kamu tuh dia nggak omongin ke kamu. Tapi dia menganggap hubungan ini positif, baik sih. Nggak ada yang pikiran macam-macam atau aneh-aneh. Ini kak, aku bacanya ini ya apa? Poin-poinnya aja. Ini dia seseorang yang kebanyakan mereka yang merusak hubungan ini sih. Kayak penyebabnya tuh kebanyakan mereka. Kayak mereka troublemaker. Tapi dia juga yang kayak berusaha lupain kamu malah. Dan pas lagi deket tuh sering kalian kayak ngabisin waktu bareng. Dia orangnya tuh ada di sekitar kamu nih sebenarnya. Dan dia seseorang yang kayak pernah bohong, pernah berkhianat, menipu atau ya melakukan sesuatu yang kamu ngerasa dibohongin mungkin sama dia. Tipenya itu kayak banyak yang suka juga sama dia sebenarnya. Nah dia akan memberi sesuatu kalau kamu juga apa ya, tipenya ini sih kayak sebanding gitu. Kamu kasih 100, dia juga 100, kamu kasih 20, dia 20. Yang tadi aku bilang kalau kamu cuek, dia juga cuek.
Jadi tipenya yang mirroring gitu ya. Dia tipe yang sangat menjaga pola makan, dan beberapa tuh banyak yang berubah karakternya karena kamu tuh. Jadi dia kayak introspeksi, berpikir, akhirnya berubah. Iya, kebanyakan mereka yang merusak hubungan ini sih awalnya. Entah ghosting duluan atau apa. Dia seseorang yang bisa dibilang udah cukup sukses ya. Banyak hal-hal baik atau hal-hal menyenangkan. Berisik banget ini, suara di luar teriak-teriak. Itu suara di itu guys, di luar di taman. Bocah-bocah ya. Dia seseorang yang tahu bagaimana rasa bertanggung jawab. Apalagi nih, orangnya morning person, dia cukup powerful terhadap dirinya sendiri. Dia tipe yang mengontrol apapun, dia nggak suka dikontrol mungkin. Dan beberapa tuh berbunga-bunga juga nih perasaannya ke kamu. Orangnya tuh manis ya, kayak dia berusaha berkelakuan atau berkata tuh manis, sweet, atau mungkin suka muji-muji kamu, kasih komplimen, atau love bombing, jangan-jangan. Orangnya religius, ada yang suka manifestasi, suka berdoa. Dan orangnya kalau melakukan sesuatu tuh dari hati juga. Ketika lagi deket dia bisa melakukan apapun deh ke seseorang. Menyenangkan, nah cantik, ganteng orangnya kan. Kayak aku bilang tadi banyak yang suka sama dia. Apakah mereka mau new beginning sama kamu? Sikapnya tuh ada yang berubah, atau ada yang kayak on off, tiba-tiba muncul lagi tapi dengan versi dia tuh yang lebih baik mungkin. Punya banyak mimpi dan goals. Bisa dibilang hidupnya udah cukup fulfillment juga. Dia fokus ke masa depan tipenya ya. Dia percaya sama mimpi-mimpi dan keinginannya yang kayak bisa dicapai. Jadi tipenya emang mengejar goals hidup. Orangnya tuh apa sih ya? Tipe yang sangat menghargai perbedaan gitu. Suka cari pencerahan juga nih. Ini hubungannya ada yang belum terlalu lama. Mungkin juga ada yang kenal pas umur-umur kalian tuh masih bocah gitu ya. Jadi kayak very young, pas lagi deket-deket atau pas lagi kenal itu. Jadi kayak mungkin kekanak-kanakan juga. Dan mungkin hubungannya kayak udah selesai ya, entah pernah jadian atau enggak. Dia tuh kadang kalau kayak nyakitin kamu tapi dia nggak ngerasa gitu loh. Apa sih, apatis gitu orangnya mungkin ya. Kita akan cari tahu apa ya, energi seseorang yang di hatinya masih ada kamu. Energinya itu kayak masih pengen caper-caper ke kamu juga. Suka ini sih, terganggu pekerjaannya kalau lagi inget kamu, jadi galau. Masih pengen tebar pesona ke kamu nih. Suka kepoin kamu di sosial media. Masih ada yang manifestasi dan berharap banget. Ada yang kayak lagi sedih berharap terus akhirnya ngomongin kamu ke teman-temannya dia. Mungkin punya option lain dia ya selain kamu. Jadi kayak berusaha untuk memilih siapa yang akan dia pilih. Tapi memang sebenarnya udah ngerasa terikat sama kamu. Energinya berusaha untuk melupakan kamu sih. Jadi kayak menyibukkan diri untuk melupakan kamu. Aduh, sedih banget. Rasa hubungannya gak sesuai harapan dia. Energinya senang, happy kalau lagi deket sama kamu. Malah jadi kayak dia bodo amat sama omongan orang. Karena ya dia happy, senang dekat sama kamu juga. Energinya sangat terkuras mikirin kamu atau mikirin hubungan ini. Tapi dia berusaha kayak tenang, santai, kalem gitu. Tapi sebenarnya intuisinya tuh kayak terkoneksinya ke kamu terus. Kita cek kenapa masih ada kamu di hatinya dia. Kenapa bukan aku? Enggak dong ya. Jadi ini dong aku nanti jadi orang ketiga di hubungan kalian. Kemarin ada yang bilang di Instagram aku, katanya mantannya dia itu cowok follow aku juga gitu loh. Ya, jadi si followers aku yang cewek itu berharap
ya mantannya baca gitu. Jadi kalau aku suka bikin story ya berharap mantannya merasa tersindir gitu maksudnya dengan caption-caption aku bikin. Lucu banget ya, ada aja memang. Susah lah tapi orang tuh berubah nggak mungkin hanya dengan satu story, satu malam ya kan. Kalau nggak dirinya sendiri yang mau berubah. Kenapa masih ada kamu di hatinya? Karena kamu pernah ngomong sesuatu dan itu sampai sekarang tuh kena banget buat dia. Kayak terngiang-ngiang. Ada dari mereka yang ngerasa terluka sih, kayak kamu mikirnya tuh aneh-aneh tentang dia juga. Kamu tuh mungkin ya seperti cahaya di kegelapan. Nah, artiin deh itu sendiri. Biar kalian ikutan mikir tahu. Masa aku mulai mikir. Em, Tadi apa sih energi ya? Enggak ya, kenapa ya? Kenapa kok masih ada kamu di hatinya? Karena pas deket sama kamu dia tuh ngerasa kayak kamu tuh memberi kehangatan yang beda lah dari yang lain. Kamu juga mungkin very welcoming ke dia juga, menyambut baik kehadiran dia. Ya kamu cukup baik, friendly, memberikan energi yang positif juga ke dia. Bikin dia kepikiran terus sih sebenarnya sama kamu. Kamu mungkin pernah ada di saat dia butuh seseorang, butuh bantuan. Ya mungkin kamu dia ngerasa dipentingin lah sama kamu. Dia ngerasa juga kayak dia seseorang yang spesial gitu di mata kamu. Ada yang terluka sih karena sesuatu nih. Atau bisa juga dia merasa melukai kamu, makanya kayak terkoneksi dan kepikiran terus ke kamu. Apalagi kalau masalahnya belum selesai. Beberapa memang perasaannya masih besar sih ke kamu ya. Ada batasan di antara kalian. Itu juga yang bikin dia jadi sedih. Ada batasan sama kamu. Dan ada yang merasa kehilangan kamu juga. Dan ada yang melihat kamu tuh dari sisi apa ya, kamu yang udah sukses, udah mapan. Jadi sebenarnya ya kayak dia melihat kamu tuh dari sisi duniawi. Keduniawian, dan kamu tuh tipenya dia banget. Misal kamu tuh mungkin pekerjaannya udah bagus, udah mapan, udah sukses. Ya, gitu. Apa ya, kepikiran ketika ada salah satunya yang membatasi, itu bikin dia sedih juga ya. We are gonna check energi ya, bener kan ya, energi seseorang. Kalau tadi itu kan kenapa alasan kamu masih ada di hatinya, energi seseorang yang energinya memang kayak udah masa lalu sih, mungkin udah lewat lah ya, tapi dia ngerasa juga energinya udah beda. Contoh, kamu udah cuek tapi dia yang kayak masih pengen tahu tentang kamu, itu dia ngerasa energinya beda. Energinya pas awal-awal tuh perasaannya tuh kayak langsung gitu loh, ada perasaan, mungkin love at first sight juga ya. Energinya kamu pernah bantu dia ya, atau apalah, kamu pernah adalah di momen-momen dia yang kayak lagi sedih atau apa, itu yang bikin dia susah lupa sama kamu. Masih baper sih ke kamu, kayak pengen say hi, pengen berkabar, pengen komunikasi kalau udah gak ngobrol. Masih kepoin kamu, masih pengen tahu tentang kamu, masih pengen welcome dan baik, gak pengen ada masalah atau bermusuhan. Ada yang lagi berusaha survive di kondisinya sekarang. Mungkin sedih banget, jadi kayak pengen apa ya, kayak healing atau move on, tapi ya udah survive gitu. Energinya fokus ke karir sih sebenarnya. Ada yang kayak pengen membuka diri atau pengen jujur ke kamu juga. Lagi tenangin diri juga sih, karena hatinya ada yang ngerasa terluka atau sedih nih sebenarnya. Seseorang dia tuh energinya kayak fun ya, jadi mungkin terlihat kayak nggak serius atau kayak main-main mungkin. Beberapa sih ada yang ngerasa kehilangan kamu, makanya dia fokusnya ke karir gitu. Karena sedih kalau inget kalau inget kamu tuh dia sedih.
Mungkin dia fokusnya ke karir karena berusaha untuk lupain kamu gitu. Stres mungkin kalau keingetan kamu terus. Dan dia pas mungkin terkesan awal-awal kayak love bombing gitu ya, kayak showering you many compliments, kayak puji-puji kamu ya. Kata-katanya tuh yang sweet banget. Dia tipe yang cuek banget sama siapapun, bener-bener cuek kayak Aquarius gitu mungkin ya, kayak bodo amat sama orang lain. Tapi memang friendly orangnya. Dia suka action sih sebenarnya daripada banyak kata-kata. Dipastikan kamu sama dia udah menjauh sih. Ada yang jatuh cinta ketika bertemu sama kamu, entah dari obrolan, entah dia dengar kamu ngomong apa, atau ngerasa klik atau satu frekuensi juga. Udah itu aja. Tiba-tiba udah itu aja. Nanti kita lanjut di tema berikutnya ya. Zodiak. Guys, jangan lupa itu aku ada bikin TikTok kan. TikTok isinya tuh tentang about love, relationship, self development gitu ya. Siapapun yang ingin berubah dan bertumbuh lebih baik, nah itu follow TikTok aku. Namanya itu TikToknya apa ya? Nanti aku cantumin deh di sini. Iya. Ini ada Capricorn, Scorpio, Gemini, Taurus, Pisces, Aries, Virgo, Sagittarius, dan Aquarius. Jadi TikToknya tuh bukan TikTok tarot, ya. Inisial seseorang, seorang terus ya. 2 orang, 3 orang gitu ya, sekali-sekali. Ada huruf Y, J, K, N, A, D, C, R, V, L, W, E, dan X. Oke, itu aja. Thank you guys for watching. Don't forget stay positive with your heart, mind, and soul. Bye!